iPhone SE generasi ketiga tahun 2022 ini menurut gue sangat menarik karena dia nggak laku guys. Versi iBox-nya pun sekarang harganya jadi jatuh banget. Dan di harga sekitar 4 jutaan ini HP menurut gue HP yang perfect banget buat secondary. So mari kita langsung aja review iPhone SE generasi ketiga di tahun 2024. Halo guys, nama gue Esteban dari StefTech. Mari kita langsung aja review iPhone SE di tahun 2024. Ini yang generasi ketiga 2022 yang pakai Apple A15 Bionic ya. Seperti biasa, mari kita bahas untuk harga dan speknya. Untuk harga ini gue dapat lumayan ya harganya. Gue dapat di harga di bawah 5 juta, 4,9 juta, kondisi full set, dan dia itu X-iBox dengan battery health di 88%. Trio tools yang pastinya hijau, garansi sudah off. Lumayan oke. Dan untuk packing kontennya sendiri seperti ini ya. iBox resmi. Dan dia dalamnya simple banget. Chargernya udah lumayan kepake, udah menguning, dan manualnya dia Apple stickernya juga sudah dipakai, tapi masih ada SIM ejector. Jadi sangat simple, seperti itu packaging kontennya. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue udah taruh link referralnya di bawah. Untuk speknya, dia speknya menurut gue satu bagus, satu jelek. Jadi kayak naik turun ya. Pakai chipset Apple A15 Bionic yang sangat bagus. Layar 4,7 inci IPS Retina HD display yang sangat tidak bagus. Aneh. Masih pakai home button. Why? Gak ada headphone jack, sayang banget. Padahal ini HP compact, HP budget, tapi udah dual speaker, ada NFC, dan juga punya baterai yang ultra mini di 2018 mAh, tapi bisa fast charging, 20 watt, dan juga 7.5 watt wireless charging, gak bisa reverse ya. Kita ngomongin untuk desainnya. Untuk desain belakang HP ini menurut gue suka. Simple banget, elegan, dan keren banget. Terutama gue suka yang kameranya kecil di atas, kerasa minimalis banget ya, sangat keren sih menurut gue belakangnya. Di tahun 2024 sekalipun. Gak butuh kamera-kamera banyak alay kayak gitu ya, kayak iTouch 23 bullshit. Kamera satu aja asalkan desainnya bagus sudah keren. Untuk frame samping, dia dari aluminium dan nothing special. Dia masih pakai rounded, jadi enak dipegang untuk feeling di tangan. Dan untuk layar depan, ini yang sangat tua sekali. Masih pakai model home button ya, bezel atas bawah ultra tebal, layarnya masih 16:9. Tapi at least untuk genggaman tangan ini championnya sih. iPhone SE memang selalu terbaik. Genggaman tangan pakai sarung tangan ini perfect, enak banget, super duper nyaman ya. Ini HP memang dibuat untuk HP one-handed, enak banget. Ini keyboard, navigasi pakai sarung tangan, sangat enak. Dan layarnya gimana? Menurut gue layarnya ini surprisingly cukup bagus juga loh guys. Layarnya dia itu masih Retina IPS biasa, masih 60Hz, tapi kualitasnya cukup bagus. Viewing angle untuk IPS pretty much one of the best. Warna jernih, vibrant, dan enak dilihat. Overall layar masih bagus. Apalagi di harganya. Cuma ya desainnya aja tuh, tua banget. Untuk visibilitas di bawah mata juga cukup oke. Dia max brightness di 625 nits, dan bisa kita lihat kondisi di luar masih kelihatan dan masih usable. Tapi yang pastinya nggak bakal seterang atau usable kayak HP-HP iPhone zaman sekarang ya. Jangan dibandingin dengan hal tersebut. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Android sih, ya nggak beda jauh. Dan untuk fingerprint bagaimana? Fingerprint sensornya yang pastinya Touch ID masih sangat oke. Bisa cepat, reliable, dan dalam kondisi agak sedikit kering atau agak sedikit lembab sekalipun masih bisa nge-scan dengan baik. Next kita bahas untuk speaker dan audio. Pertama untuk audio, pakai 3.5mm to headphone jack. Bagaimana kualitasnya? Cukup bagus. Ini khas Apple ya. Ini si Apple sih memang sound signature itu sama semua. Dia lebih ke balance sedikit warm dan ngikutin sound signature-nya headphone atau IM yang kalian colokin. Gua tes pakai Cospota Pro di volume sekitar 55%, udah cukup keras dan sangat enak suaranya. Soundstage luas, bisa ngikutin deck-nya bagus, amplifier-nya oke, detailnya bagus, vokalnya dan imaging-nya juga bagus. Kayak di PC ini kedengerannya, sangat oke. Tapi kalau misalnya dibandingin sama LG V Series lah, masih bagus HP tersebut ya. Dan untuk speaker, bagaimana kualitas speakernya? Dia itu dual speaker, tapi gue rasa ini speakernya kalau misalnya mau dibandingin sama HP Android zaman sekarang ya, masih lebih bagus HP Android zaman sekarang. Kayak Poco F3 sekalipun yang udah lama masih lebih bagus HP tersebut. Ini sebenarnya kualitasnya oke, tapi dia kualitas earpiece-nya agak kurang bagus, jadi volumenya agak kurang balance dan agak lebih cempreng sedikit di earpiece menurut gue. Tapi overall solid, dia punya sound signature yang lebih ke arah balance, vokalnya crispy, tapi nggak cempreng banget. Cuma memang di full volume agak sedikit ada distorsi.
Soundstage juga ini cukup oke, tapi nothing special. Masih agak sempit lah dibanding HP Android di harga yang sama. Ya, lebih detailnya ini dia sampelnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa dengerin lebih detail. Check it out. Next kita bahas untuk kamera quality-nya nih. Ini nih yang kenapa gue interested nge-review HP ini. Karena HP ini cocok jadi HP dedicated untuk kamera menurut gue. Dia kamera satu, hanya 12 megapiksel, tapi dia beast loh. Dia bisa nge-record sampai 4K 60 dan udah ada optical image stabilization. Kamera depan dia hanya 7 megapiksel dan hanya bisa nge-record 1080p 30 fps, tapi udah ada electronic image stabilization. Jadi mungkin untuk vlog-vlog selfie gitu agak kurang, tapi untuk vlog kamera belakang, di harganya gak ada yang bisa ngalahin. The best. Kita bahas dulu fotonya. Fotonya gimana bisa kita lihat, cukup bagus ya. Dia processingnya khas Apple banget. Agak sedikit over sharpen, agak sedikit wah, tapi overall masih bagus. Dia masih cerah, detailed, enak dilihat, warnanya natural, agak sedikit vibrant dengan dynamic range yang bagus. Kalau misalnya dibandingin dengan HP-HP yang lainnya harganya mirip juga kayak Xiaomi 13T, Pixel 7, 6a, Poco F5, ya bisa bersaing, dan di beberapa foto gue lebih suka di iPhone SE atau di kebalikannya. Untuk foto low light gimana? Ya ini yang menyayangkan sekali, yang mungkin kalian agak sedikit mikir, tapi sih menurut gue masih acceptable lah. Sayangnya dia nggak ada night mode di iPhone SE. Yap, shocking, 4 juta nggak ada night mode. Tapi tanpa night mode sekalipun bisa kita lihat foto masih oke ya, memang gelap, dan dia itu gelap banget ya. Kalau misalnya kalian mau foto yang super gelap tuh, gue liatin dibanding sama iPhone 14 Pro Max gue, itu kondisinya super gelap. Kelihatan banget bedanya ya, di iPhone 14 Pro Max kelihatan sekali terang, dan di SE dia gelap banget. Jadi dedicated night mode-nya sangat berguna, itu di 14 Pro Max. Tapi kalau misalnya fotonya tuh malam-malam kayak di kota atau di jalan sih masih oke banget, bisa kita lihat. Acceptable lah. Selfie-nya gimana? Hanya 7 megapiksel, tapi fotonya cukup oke. Dia itu lebih ke natural, nggak ada filter, tapi memang kalau misalnya foto backlight agak sedikit struggling dan dynamic range-nya agak kurang. Itu sih. Nah, ini nih yang gue mau bahas. Video quality-nya. Ini kamera belakangnya bisa nge-record di video 4K 60, 4K 30, atau 1080p 60. 4K 60 memang ada sedikit jitter, nanti kalian bisa lihat di video sampelnya, ada sedikit jitter, tapi nggak seburuk kayak HP Android sih menurut gue. Overall ya, di harga 4 juta, kalau misal kalian pengen nyari HP secondary buat video, iPhone SE sih cukup bagus. Dia yang battery health-nya lemah sekalipun untuk video masih bisa ngerekam sekitar 1-2 jam loh, sampai habis. Jadi masih cukup oke untuk kayak kamera backup gitu lah, atau kamera utama untuk nge-vlog, ini masih bagus banget. Kalian lihat sendiri deh, ini dia sampel videonya pakai 4K 60, check it out. Oke guys, ini video rekornya pakai resolusi 4K 60 iPhone SE. Mikrofon yang pastinya dari 4 juta sih ini nggak ada yang bisa ngalahin. Dan seperti ini dynamic range ya kurang oke ya dia. Tapi ini lagi kabut juga sih, jadi wajar. Jadi agak terang, nggak jelas, emang kayak gini juga aslinya. Overall sih cukup oke, stabilisasi juga di 4K 60 lumayan mulus ya. So that's pretty good. Nice. Kita aja switch langsung ke 1080p 60. Nah, ini pakai 1080p 60 fps. Bagus. Lebih irit storage-nya pastinya, apalagi kalau misalnya kalian beli yang 64 gig. Masih bagus tuh kualitasnya ya. Dan Apple memang kalau video bagus cocok banget buat para vlogger nih, kalau yang ingin nyari murah atau apa secondary, ini oke banget kualitasnya. Langsung aja kita ke gaming performance. Oke, cukup bagus ya. Kita langsung aja moving on ke gaming performance. Ini yang performance-nya sangat bagus dan langsung jatuh seperti Twin Tower. Oke, what the fuck am I talking about? Ya ini performanya memang pertama-tama dia pakai Apple A15, jadi sangat powerful ya. Gue coba tes, bisa kita lihat tuh main Honkai Star Rail settingan 60 fps awal-awal dia super duper smooth, bisa kita lihat di video. Tapi setelah gue matiin recordingnya dan gue main sekitar 5 menitan, langsung thermal throttling, stutter muncul, nge-lag muncul,
FPS turun, dan yang paling penting HP jadi panas banget. Ya, makanya gue bilang di thumbnail video ini ya, bottleneck ini HP karena dia ini tuh kayak ibaratnya Toyota Agya tapi dikasih mesin 2JZ atau dikasih mesin 6 silinder, dikasih mesin V6 atau V8. Bayangin Toyota Agya dikasih mesin V12 sih lebih ini. Atau V10-nya Formula One. Langsung kepanasan di HP-nya. Itu dia. Ini HP sebenarnya masih oke kalau misalnya kalian main game kayak Genshin atau Honkai untuk daily commission. Tapi lebih dari itu, ini HP bakal kepanasan, masih playable tapi performanya bisa turun sampai 50%-an. Jadi ya, kalau misalnya kalian gak apa-apa sama HP ini baterai cepet turun sih, kalian boleh dipakai buat game lama, tapi gue sih nggak rekomen, mending buat sedikit daily commission aja itu bisa. Untuk main game rhythm gimana? Nah ini nih, buat main game rhythm di HP ini mantap sekali. Karena dia kan layarnya kecil, jadi buat para jempol player ini enak banget. Main bandori, setting rata kanan, enak sekali, enak banget lah. Nggak ada touch delay, nggak ada audio delay, dan ini rasanya enak banget. Ditambah lagi dengan Apple A15 ya yang powerful, gak ada masalah, gak ada lag sama sekali. HP-nya juga kalau main game rhythm yang pastinya gak panas karena bukan game berat. Next kita bahas untuk UI experience. UI-nya yang pastinya pakai iOS, dan untuk software sendiri dia udah gua update pas gua nge-record video ini di 17.2.1, jadi udah baru, bisa kita lihat garansi iBox resmi juga ya. Dan gue tadi habis nge-review HP ini nih, 14 Pro Max. Kalau misalnya penasaran nanti ya, stay tune, videonya gue bakal rilis bulan depan. Dan udah kepake 11 GB. Jadi 64 GB masih usable sih kalau misalnya untuk HP secondary, menurut gue masih oke banget. Dan bagaimana day-to-day performance-nya? Pretty much kayak iPhone 14 Pro Max atau 15 Pro Max tapi tanpa full gesture. Itu aja sih kata gue. Semua smooth, launching aplikasi super cepat, main game lumayan cepat, multitasking cepat, dan semua kerasa smooth dan sangat konsisten. Terutama gue suka banget UI-nya zaman dulu kayak gini ya. Control center itu dia posisinya di bawah kayak gini. Kerasa jauh lebih ergonomik aja lah. Kalau di full gesture kan kayak di iPhone 14 Pro Max gitu kan di atas ya, jadi kayak harus olahraga. Di sini kerasa sangat-sangat ergonomik. Ngingetin gue sama Steve Jobs, nggak tahu kenapa. Tapi ya, UI sangat bagus. Dan untuk signal, kita bakal tes 5G signalnya. By the way, untuk HP ini 5G-nya hanya sub-6 ya. Jadi belum millimeter wave kayak di 14 Pro Max ke atas. Tapi at least dia, walaupun sub-6, nggak ada bedanya karena di Indonesia juga kan kayaknya belum ada ya millimeter wave. At least di Bandung nggak ada millimeter wave. Anyway, ini dia tes 5G connection-nya. Check it out. Oke guys, so mari kita langsung tes 5G connection-nya di iPhone SE. Ini kita matiin dulu night shift-nya, masih nyala, suara gue habis lari pagi. Dan kita langsung tes speed test, klik sini. Dan pastinya bisa kita lihat 5G ya. Kita lihat speed-nya apakah sama kayak iPhone yang mahal atau tidak. Langsung tes. Kalau nggak salah iPhone 14 Pro Max gue tuh bisa dapat sekitar 100 MB download atau upload, gue lupa lagi. Oke. Ya, pingnya sih lumayan bagus ya, 29. Jadi buat para gamer, that's pretty good. Nah, gimana untuk uploadnya? Kita lihat. Dan ini dia untuk uploadnya. Oke, so uploadnya 100 ya, ini gak beda jauh ya sama iPhone 14 Pro Max. Cuma yang bikin beda, gak guna sih di Indo, tapi ini 5G di iPhone SE itu hanya sub-6 ya. Jadi belum millimeter wave kayak di iPhone yang mahal kayak 14 Pro atau 15 Pro. Tapi bisa kita lihat speednya cukup kencang ya, pretty good, bisa jalan 5G yang pastinya karena ini XIBox. Langsung kita balik ke studio. Oke, pretty good 5G connection, right? Kita langsung aja bahas yang nggak pretty good, baterainya. Oke, jujur sih sebenarnya baterainya sih menurut gue, karena gue bukan pengguna HP ekstrim, orang-orang agak sedikit overreaksi ya tentang baterai HP ini yang jelek banget. Baterainya memang kecil banget, hanya 2018 mAh baterai, kecil banget. Tapi ya, untuk HP utama pun kalau misal kalian usernya bukan user yang heavy, ini masih lumayan bagus loh. Screen on time kira-kira dapat 3-4 jam yang memang jelek tapi gak unusable. Ini gue coba pakai seharian bisa, karena gue kan hanya buka sosial media dan nonton YouTube bentar dan ngedengerin lagu most of the time, jadi gak ada masalah sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian light user, ini untuk HP utama sih masih oke, tapi memang untuk user kebanyakan ya,
yang kan rata-rata kan user zaman sekarang tuh kan medium user, emang HP ini nggak bisa tahan seharian. Dan gue lebih rekomen kalau misalkan orang seperti itu, kayaknya ini HP lebih cocok untuk HP kedua atau HP dedicated untuk foto video dan sedikit gaming. Ini HP masih bagus banget. Jadi ya, battery life sih memang ini weakest point HP ini, sangat-sangat jelek, tapi masih oke menurut gue. Jadi kita bahas, semuanya sudah dibahas, dan kita langsung aja akhiri video ini dengan konklusinya. Apakah HP ini di harga bawah 5 juta worth it? Menurut gue sih, HP ini tuh worth it banget untuk specific user. Pertama, untuk orang yang lagi nyari HP kedua, ini menurut gue HP-nya bagus banget di harga segini karena dia garansi iBox, jadi kalian nggak usah takut email keblok. Kalau misal kalian beli kayak Google Pixel 6a yang harga 4 jutaan kan bisa keblok ya karena dia nggak resmi atau nggak bea cukai. Ini kalian nggak usah khawatir tentang hal tersebut. Dan yang kedua, kenapa HP ini worth it untuk HP kedua, yaitu buat kalian yang lagi nyari HP dedicated untuk foto atau vlogging, ini HP di harga 4 juta, menurut gue kalian nggak bisa nyari pilihan yang lebih baik dari HP ini. Videonya sangat bagus, nggak ada yang bisa ngalahin di harganya, dan fotonya juga cukup solid di harganya. Dan yang kedua, untuk MP3 player. Yap, HP ini nggak ada headphone jack, tapi kalian tinggal masukin kayak Moondrop, apa tuh namanya? Moondrop yang converter DAC itu tuh. Bisa colokin itu, atau iBaso colokin, atau converter biasa yang 150 ribuan, dan HP ini bisa jadi playback. Kenapa? Karena standby HP ini sangat bagus banget ya, jadi kalian bisa aja colokin headphone, dengerin kunci, dan baterainya bakal sangat awet. HP iPhone memang dia standby-nya bagus banget. Itu kenapa gue rekomen HP ini untuk HP secondary, karena dia standby-nya bisa sangat lama, khas HP Apple lainnya. Jadi ya, tapi kalau misalnya kalian nyari HP utama, gue sih 100% gak rekomen HP ini untuk HP utama ya, karena dia itu baterainya cepat habis. Tapi untuk HP kedua, ini enak banget. Apalagi dia compact ya, jadi kayak kerasa banget HP kedua gitu, karena dia compact dan kerasa retro gitu. Anyway, cuma segitu aja video full review-nya. Kalau misalkan ada pertanyaan, komen di bawah. Ada rekomendasi, komen di bawah. Jangan lupa dan subscribe. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya.